Oke, baik. Salam. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat bahan ajar, yaitu bahan ajar untuk kelas 4 SD atau untuk adik-adik kelas 4 SD. Jadi tema yang saya ambil atau materi yang akan saya sampaikan di sini yaitu mengenai kasih Allah, kasih Kristus. Oke, sebelum kita mulai lebih lanjut ke materinya, terlebih dahulu kita datang kepada Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat penyertaan-Mu, atas telahatan kasih-Mu, atas pemeliharaanmu, bimbinganmu, sehingga kami dapat merasakan kehidupan, napas, nikmat-Mu, kasih setiamu yang ada di dalam kehidupan kami, Tuhan. Tuhan, pada kesempatan ini kami akan sedikit belajar tentang kasih-Mu, Tuhan. Semoga kami dapat menerapkannya di kehidupan kami sehari-hari, Tuhan. Ini doa kami panjatkan kami. Amin. Oke, baik, kita masuk ke materinya. Sebelum lebih lanjut kita mulai ke materinya, saya mau bertanya dulu nih pada adik-adik yang kelas 4 SD. Apa itu kasih? Oke, kalau adik-adik tahu atau adik-adik ingin menjawab pertanyaan ini, silahkan ketik di kolom komentar di media pembelajaran ini ya. Oke, kita masuk. Kasih itu terbagi atas 4 jenis kasih yang ada di Alkitab. Jadi kasih itu terbagi atas 4 jenis. Jadi yang pertama, kasih stronger. Kasih stronger menggambarkan kasih yang ada dalam keluarga. Jadi kasih ini adalah kasih yang terbentuk di jalinan keluarga atau ada hubungan darah. Jadi kasih ini adalah seperti adik-adik dengan orang tua adik-adik, dengan bapak, dengan ibu, dengan kakak, dengan adik, dengan saudara, tante, om, dan sebagainya. Ini adalah kasih stronger atau kasih yang ada ikatan keluarganya. Jadi kasih ini sudah dibangun emosionalnya dari sejak kecil ya adik-adik. Jadi kasih ini sudah ada. Yang kedua yaitu kasih philia atau phileo. Jadi kasih ini menggambarkan kasih persaudaraan atau persahabatan yang melebihi ikatan keluarga. Dalam artian kita harus mengasihi sesama teman atau sahabat, seolah-olah mereka adalah saudara kita. Jadi ini adalah kasih persaudaraan atau kasih persahabatan yang melebihi keluarga. Jadi kasih philia ini adalah kasih yang mana kasih adik-adik pasti punya ya. Adik-adik pasti punya sahabat. Jadi punya seperti orang-orang zaman sekarang katakan adik-adik pasti punya best friend, adik-adik pasti punya bestie. Jadi kasih itu adalah kasih tanpa ikatan keluarga yang dijalin oleh adik-adik kepada teman adik-adik, kepada bestie adik-adik itu tadi, kepada best friend adik-adik itu tadi. Kan biasanya di kalangan seusia adik-adik nih kelas 4 nih ya, biasanya ada istilah best friend together forever, sahabat setia selamanya. Nah itu menyatakan bahwa sebenarnya di persahabatan adik-adik juga ada kasih itu sendiri, yaitu kasih philia, kasih tanpa ikatan keluarga sekalipun kita dapat mengasihi sesama kita gitu. Dan selanjutnya yang ketiga adalah kasih eros. Eros mengacu pada cinta yang romantis atau seksual. Jadi ini adalah kasih hadiah Tuhan kepada pasangan yang sudah menikah. Jadi adik-adik, yang dimaksud dengan kasih cinta romantis ini adalah bagaimana adik-adik melihat orang tua adik-adik, bapak adik-adik dan ibu adik-adik, mereka itu adalah kasih eros, bagaimana ikatan cinta yang sudah menikah ya adik-adik. Ini bukan berarti kasih cinta yang cinta-cinta monyet ya adik-adik. Jadi ini adalah kasih cinta yang sudah menikah, yang terjalin antara suami istri gitu adik-adik. Yang terakhir adalah kasih agape. Kasih agape adalah cinta tertinggi yang ditunjuk oleh Alkitab. Cinta ini abadi, sempurna, penuh pengorbanan, dan tanpa syarat. Agape menggambarkan kasih Allah. Agape adalah kasih yang sempurna.
Tuhan Yesus mewujudkan kasih ini dengan mengorbankan dirinya untuk menebus umat manusia. Ya, adik-adik, kasih agape ini adalah kasih yang paling tinggi ya, dan ini adalah kasih Allah. Bagaimana kasih agape ini dinyatakan juga sebagai kasih yang sempurna, adik-adik. Jadi kasih agape ini adalah kasih Allah, kasih Kristus kepada umat-umatnya, adik-adik. Bayangkan adik-adik semua yang adik-adik semua yang ada dalam dunia dikasih Allah dengan begitu luar biasa, adik-adik, begitu sempurna. Adik-adik bayangkan Allah mengorbankan anaknya yang tunggal supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan peroleh hidup kekal. Ini berupa kasih Allah. Atau ada apa tadi adik-adik? Atau kasih apa? Kasih agape ya, kasih agape itu sendiri. Jadi ini adalah kasih yang sempurna, adik-adik. Bagaimana kasih ini adalah kasih Allah kepada umatnya manusia. Kalau adik-adik hafal di Yohanes 3 ayat 16 yang seperti sampaikan tadi, yaitu karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, bahkan kasih Allah ini tidak terhingga, adik-adik. Dia bukan hanya mengasihi satu orang atau dua orang saja, adik-adik, tapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia yang besar, adik-adik. Jadi seluruh dunia itu dikasihi oleh Allah, dunia itu dinaungi oleh Allah. Karena begitu besarnya cinta Allah itu, sehingga ada pengorbanan yang terjadi di situ, adik-adik. Bagaimana Allah mengorbankan anaknya yang tunggal, adik-adik. Adik-adik bayangkan bagaimana betapa besarnya kasih Allah itu. Nah, di kehidupan adik-adik, sudahkah mengasihi Kristus? Sudahkah mengasihi Allah? Ya, ini dijawab di dalam hati adik-adik semua ya. Hal yang paling dekat saja adik-adik. Sudahkah adik-adik mengasihi saudara adik-adik, mengasihi keluarga, mengasihi teman? Jadi walaupun kita tidak bisa menyamakan kasih Kristus atau kasih Allah yang besar itu, setidaknya kita menerapkan kasih itu. Kita sebagai orang Kristen, adik-adik, kita harus menerapkan kasih kita kepada orang tua, sesama kita, terlebih lagi kita mengasihi Kristus di dalam kehidupan kita. Itu adalah hal yang utama. Jadi adik-adik terapkan di dalam kehidupan adik-adik. Berikan pertanyaan di hati adik-adik, apakah saya sudah mengasihi Allah? Apakah saya sudah mengasihi sesama saya? Apakah saya sudah mengasihi teman? Seperti kakak katakan tadi, apakah saya sudah mengasihi bestie saya? Apakah saya sudah mengasihi best friend saya? Apakah saya sudah mengasihi brother saya? Atau orang-orang terdekat adik-adik semua? Jadi itu tanamkan dalam hati. Tanyakan pada hati diri adik-adik, apakah adik sudah mendekat, sudah mengasihi sesama, atau bahkan adik-adik sudah mengasihi Kristus itu. Yang selanjutnya adik-adik, di sini ada yang tahu tentang kasih. Ada kasih itu seperti ada yang dikatakan dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 4. Kasih itu apa adik-adik? Yang pertama, kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Kasih itu tidak cemburu. Kasih itu tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Nah, ini yang perlu adik-adik pegang teguh nih. Nah, biasanya di umur adik-adik nih, di umur SD seperti ini, biasanya sering mengartikan kasih itu kepada definisi yang lain. Ya kakak tahu karena kakak pernah seumuran kalian. Jadi seringkali kasih itu diartikan sebagai kasih yang lain. Tapi kasih yang kita bahas di sini adalah bagaimana kasih Allah, atau kita mengasihi Allah dan sesama kita sebagai orang yang beriman dan sebagai orang yang percaya kepada Kristus dan Allah itu sendiri. Tadi apa yang pertama adik-adik? Dalam 1 Korintus 13 ayat 4 tadi, kasih itu sabar adik-adik. Jadi kalau adik-adik memiliki kasih, adik-adik memiliki jiwa-jiwa untuk mengasihi sesama, keluarga atau Kristus,
Hal yang pertama harus adik-adik pegang yaitu sabar. Yang pertama, memang terkadang sabar itu tidak mudah. Ya, kakak tahu. Pasti adik-adik berpikir dalam hati, apa sih kak? Kakak bilang sabar, sabar, sabar. Sabar itu tidak mudah loh. Ya, kakak tahu. Tapi kita berusaha untuk menerapkan kasih itu sendiri. Yang mana kasih itu sabar. Yang kedua, kasih itu murah hati, adik-adik. Ya, murah hati. Adik-adik harus murah hati. Yang ketiga, tidak cemburu, tidak memegahkan diri sendiri, dan tidak sombong. Hal yang paling utama yang perlu dipegang juga oleh adik-adik, tidak memegahkan diri sendiri dan tidak sombong. Ya, jadi adik-adik tidak boleh hanya mementingkan diri sendiri, hanya mementingkan kepentingan sendiri. Adik-adik harus tetap selalu rendah hati, tidak sombong. Jangan mentang-mentang seandainya adik-adik ini juara 1 terus di kelas, dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 sampai kelas 4, kelas 1 itu juara 1, juara 1. Adik-adik sombong itu tidak boleh. Adik-adik kita tetap rendah hati. Nah, adik-adik di sini ada yang tahu tentang buah roh. Nah, siapa yang tahu? Adik-adik ada yang tahu tentang buah roh? Buah roh yang pertama itu apa, adik-adik? Buah roh yang pertama itu tentu saja kasih. Jadi di dalam buah roh juga terdapat kasih, adik-adik. Jadi kasih itu sangat perlu di dunia ini. Bahkan Allah pun mengasihi kita sebagai umat yang berdosa dengan mengaruniakan anaknya yang apa tadi? Anaknya yang tunggal, supaya kita beroleh hidup yang kekal. Karena itu besarnya kasih Allah. Nah, jadi adik-adik sekalian, beberapa hal yang dapat kita ambil dari kasih ini adalah bagaimana kita menerapkan kasih kita ini kepada sesama kita, pada keluarga, kepada teman. Terlebih lagi bagaimana cara kita menerapkan kasih kita kepada Kristus. Nah, adik-adik ingat bahwa kasih yang paling besar itu adalah kasih Allah. Kasih Allah menyelamatkan hidup kita. Nah, pasti adik-adik yang bilang, oh tidak kak, kasih yang paling besar itu kasih ibu kepada beta. Nah, iya, kasih ibu tuh memang besar ya. Kasih ibu memang besar, tapi kasih Allah lebih besar lagi kepada seluruh dunia. Tapi dengan kita mengasihi Allah, dengan kita mengasihi Kristus, kita dapat beriman kepadanya, kita dapat beroleh keselamatan daripada Dia. Nah, jadi kalau kita mengasihi Allah, apakah kita tidak boleh mengasihi lain? Tidak, adik-adik. Tentu saja karena kita mengasihi Allah, kita juga mengasihi sesama kita, kita mengasihi orang tua kita mengasihi teman-teman kita ya adik-adik. Demikianlah materi atau bahan ajar yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.